Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di saluran ini. InsyaAllah kita akan meneruskan ataupun melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan tentang Al-Kabair. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas Al-Kabiratu Ats-Tsaminatu wal-Ishrun, ya, dosa besar yang ke-28, yaitu Aklul Haram wa tanawuluhu ala ayyi wajhin kana, memakan, ya, rezeki ataupun nafkah yang haram dan menggunakannya ataupun mengambilnya dengan bentuk ataupun cara apapun. Menggunakan rezeki haram ataupun nafkah haram itu dalam bentuk apapun. Nah, ini merupakan salah satu, ya, perkara yang diberi ancaman yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita dari perbuatan itu, yaitu makan rezeki yang haram. Sesungguhnya para ikhwah fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, para pendengar yang berbahagia, ada satu perkara yang perlu kita miliki untuk menghindarkan diri kita dari dosa besar ini, yaitu makan makanan ataupun rezeki yang haram, yaitu kita menghiasi diri kita dengan sifat wara'. Wara' dalam arti kata kita menjaga diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kesucian agama dan kehormatan diri kita. Bahkan bukan hanya menghindari perkara-perkara yang haram, kita menghindari, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang syubhat. Nah, ini perlu kita miliki untuk menghindarkan diri kita dari aklul haram, memakan rezeki yang haram. Apalagi pada masa sekarang ini di mana manusia tidak peduli, ya, dengan halal haram, ya, dengan hukum-hukum Allah, ya, dengan syariat-syariat Allah, ya, dengan rambu-rambu syariat di dalam hal mencari nafkah dan rezeki. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan salah satu perkara yang bisa menimbulkan, ya, sifat wara' adalah rasa takut. Beliau mengatakan rasa takut akan melahirkan sikap wara' dan akan melahirkan sikap ataupun diri yang selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak banyak berangan-angan. Ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan membuahkan wara', akan membuat diri kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dan tidak panjang angan-angan. Lalu kekuatan iman kepada hari pertemuan, ya, hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan zuhud. Kemudian ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, akan membuahkan rasa cinta, rasa takut dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qanaah, yaitu menerima apa adanya, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah bagi kepada kita, akan membuahkan sikap ridha, yaitu ridha, menerima ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari perasaan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah, yaitu berzikir, dapat menghidupkan hati kita, ya, menghidupkannya dari kegersangan,
Beriman kepada takdir ya dengan benar, ya beriman kepada takdir dengan benar, kata beliau, akan membuahkan tawakal. Akan membuahkan tawakal, yaitu penyerahan diri, penyandaran urusan kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan ikhtiar yang halal. Jadi beriman kepada takdir dengan benar akan membuahkan tawakal. Senantiasa merenungi semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan ma'rifah, akan melahirkan ma'rifatullah. Kita akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mentadabburi dan merenungi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat wara' ini juga akan dapat menumbuhkan zuhud. Akan dapat menumbuhkan zuhud ya terhadap dunia, terhadap wanita, terhadap jabatan, kedudukan dan lain sebagainya. Kemudian taubat dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan cinta kepada Allah. Akan melahirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha akan berbuah syukur. Azam yaitu tekad yang kuat disertai dengan kesabaran. Keduanya akan menumbuhkan ya akan membuahkan keadaan dan kedudukan menjadi terhormat, akan membuat semua keadaan dan kedudukan menjadi terhormat. Tafakkur ya dapat membuahkan azam. Muraqabah ya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendorong pemanfaatan setiap detik secara maksimal dan memelihara waktu agar tidak terlewatkan begitu saja, tidak tersia-siakan begitu saja. Jadi muraqabah ya merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendorong kita untuk memanfaatkan setiap detik ya secara maksimal dan memelihara agar masa itu tidak terbuang dengan percuma. Rasa malu, khauf, taubah itu akan melenyapkan dan menghancurkan serta merendahkan hawa nafsu dan dapat menghidupkan dan menghibur serta memperbaiki kondisi hati kita. Mengenal hakikat nafsu lalu membencinya akan membuahkan rasa malu. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya malu tidak berdoa kepadanya dan malu tidak melakukan ketaatan kepadanya dan akan menghapuskan noda-noda hati dan lisan, kotoran-kotoran hati dan lisan. Benarnya ilmu dan cara pandang, ya benarnya ilmu dan cara pandang akan membuahkan keyakinan. Merenungi dengan baik atau mengambil ibrah dari apa yang kita lihat dari tanda-tanda kekuasaan Allah dan apa yang kita dengar dari ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran akan membuahkan ilmu yang benar, akan membuahkan cara pandang yang benar. Demikian ikhwan fillah. Kunci untuk mendapatkan itu semua adalah dua perkara. Salah satunya antara lain adalah kita memindahkan hati kita dari kerajaan dunia lalu kita tempatkan ia di kerajaan akhirat. Kemudian gunakanlah itu untuk merenungi, mengagungkan dan mempelajari semua makna yang dikandung oleh Al-Quran. Begitu juga untuk memahami semua maksud dan sebab diturunkannya Al-Quran. Lalu dalam setiap ayat kita mengambil setiap bagian untuk menjadi obat bagi penyakit hati kita. Karena Al-Quran itu adalah syifa, ya lima fis sudur, syifa obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Demikianlah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an para pendengar yang berbahagia. Ya bagaimana kita bisa meraih ya kita katakan kewaraan, sifat wara' di dunia ini, yaitu dengan menjauhi hal-hal yang berbau syubhat. Ya, setelah kita lebih dulu menjauhi perkara-perkara yang jelas-jelas haramnya. Nah demikian. Ibnu Qayyim melanjutkan di dalam kitab Al-Fawaid, ya, di sana ada penyebab seseorang melakukan hal yang diharamkan. Ibnu Qayyim mengatakan seorang hamba tidak melakukan hal yang diharamkan baginya kecuali karena dua perkara berikut ini. Ada dua perkara yang mendorong seseorang itu untuk memakan ataupun melakukan hal yang diharamkan. Ya, melakukan hal yang diharamkan. Pertama adalah karena dia berprasangka buruk ya kepada Rabb-nya. Dia berburuk sangka kepada Rabb-nya.
dia mengira bahwa apabila dia menaati Allah Subhanahu wa taala dan mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam meninggalkan perkara yang diharamkan, Allah tidak akan memberinya sesuatu yang halal dan tidak memberikan sesuatu yang lebih baik daripada perkara haram yang ia lakukan. Banyak orang-orang yang beranggapan kalau kita jujur, kita terbujur. Kalau kita memperhatikan rambu-rambu syariat sekarang ini, kita nggak dapat makan. Ya, nah dia berburuk sangka kepada Rabb-nya. Dia mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepadanya bagian jika dia menaati Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah mengatakan, ya fa inna ma indallah la yudraku illa bi taatih. Sesungguhnya karunia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan dapat diraih kecuali dengan menaatinya. Yang kedua, sebenarnya si hamba itu tahu bahwa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya ia akan mengganti. Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allah bima huwa khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi darinya. Hanya saja, nafsu syahwatnya mengalahkan kesabaran dan akal sehatnya. Ya, akal sehatnya. Hawa nafsunya atau nafsu syahwatnya mengalahkan dan menundukkan kesabaran dan akalnya. Ya, jadi golongan yang pertama melakukan hal yang diharamkan karena tidak memiliki ilmu yang benar, pandangan yang benar terhadap Rabb-nya, ma'rifah yang benar terhadap Rabb-nya. Adapun golongan yang kedua, jatuh kepada perkara haram tersebut karena kelemahan akal dan buta mata hatinya, kebutaan mata hatinya. Nah demikian ikhwan fillah, yaitu digelapkan akalnya oleh tuntutan hawa nafsunya. Nah demikian ikhwan fillah. Itulah dua perkara yang menyebabkan seorang hamba melakukan hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala atasnya. Yang pertama, dia berburuk sangka kepada Rabb-nya. Yang kedua, dia lebih menuruti tuntutan akal dan hawa nafsunya. Demikian ikhwan fillah. Maka dari itu kita harus melenyapkan dua faktor ini dari diri kita agar kita dapat terhindar dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjadi seorang hamba yang wara', hamba yang wara'. Dengan itu kita bisa terhindar dari apa-apa yang kita sebutkan tadi, yaitu dari rezeki-rezeki yang haram tadi. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Khususnya pada masa yang kita katakan sangat jarang manusia mau memperhatikan masalah rezekinya. Sebagian orang kita lihat dia lebih suka dia jatuh kepada perkara yang haram. Misalnya salah satu perkara yang dilarang oleh agama adalah meminta-minta. Meminta-minta itu dilarang. Jadi kita tidak boleh menjadikan meminta-minta itu sebagai profesi untuk mendapatkan rezeki. Nah itu dilarang di dalam agama. Tapi coba kita lihat, banyak orang-orang yang beratribut Islam, pakai peci, pakai lobe, kadang-kadang pakai jubah, lalu berdiri di persimpangan jalan meminta-minta dan menjadikan itu sebagai profesinya. Nah ini sebenarnya mencari rezeki dengan cara yang tidak benar sebenarnya. Coba dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li ayyakhudha ahadukum hablahu thumma yaghdu ilal jabal fayaqtatibu fayabi' fayakula wa yatasaddaq khairun lahu min ayyas'alan nas. Apabila salah seorang di antara kalian mengambil seutas tali, kemudian pagi-pagi dia pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar, lalu dia menjualnya, lalu memakan hasil penjualannya dan bersedekah dengan uang hasil penjualan itu, maka hal itu jelas lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada manusia. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih, Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la ya'khudha ahadukum hablahu
fayadhhabu ila al-jabali fayahtatib thumma ya'ti bihi yahmiluhu ala dhahrihi fayabi'ahu fayakula khairun lahu min ayyas'ala an-nas wala ayya'khudha turaban fayaj'alahu fi fihi khairun lahu min ayyaj'ala fi fihi ma harramallahu alaihi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila hendaklah salah seorang di antara kamu mengambil seutas tali, seandainya salah seorang di antara kamu mengambil seutas tali, lalu ia pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar, kemudian kembali dengan membawa hasil pencarian itu di punggungnya, lalu ia menjualnya, dan dari hasil penjualannya itu dia makan, hal itu jauh lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada orang lain. Nah, itu meminta-minta kepada orang lain yang mungkin dianggap oleh sebagian orang pada hari ini itu sah-sah dan boleh-boleh saja mencari rezeki dengan cara seperti itu, padahal itu dilarang di dalam syariat. Apalagi kita katakan dia jatuh kepada perkara-perkara yang jelas-jelas haram. Lebih bagus dia melakukan usaha seperti ini. Walaupun terpandang ataupun terlihat hina ataupun rendah dalam pandangan manusia, tapi itu mulia di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi dengan seutas tali ke gunung, ke hutan mencari kayu bakar, dia jual, lalu dia makan dari hasil penjualannya itu jauh lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain. Kemudian beliau mengatakan, seandainya salah seorang di antara kalian mengambil segenggam tanah lalu meletakkannya di mulutnya, maka hal itu jauh lebih baik baginya daripada meletakkan di mulutnya apa-apa yang diharamkan atasnya, yaitu rezeki yang diharamkan atasnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka itu dikatakan bahwa ada 4 perkara. Arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 perkara yang bila semuanya ada di dalam dirimu, maka apa yang terluput darimu dari materi dunia, maka itu tidaklah membuatmu rugi. Kamu tidak perlu merasa rugi karena terluput dari dunia. Apa keempat perkara itu? Yaitu hifdzu amanah, wa sidqu hadis, wa husnu khaliqah, wa iffatu tu'mah. Keempat perkara itu adalah jujur dalam bertutur kata, menjaga amanah yang diberikan kepada kita, berakhlak yang baik, dan menjaga kehalalan makanan, yaitu mengonsumsi segala sesuatu yang halal, makanan yang halal. Itulah 4 perkara yang apabila kita memilikinya, maka tidak ada ruginya kita terluput dari dunia dan seisinya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana juga dikatakan kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah kamu orang yang wara'. Niscaya kamu akan menjadi orang yang paling tekun beribadah. Jadi wara' itu membuat kita menjadi tekun beribadah. Nah demikian. Wa kun qani'an takun asykaran nas, dan jadilah kamu orang yang qanaah, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur. Kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi makanan-makanan yang halal ini akan mendorong kita untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan mendorong kita untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya rezeki-rezeki yang haram itu akan membuat kita tertahan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita tertahan dari menaati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Ada beberapa contoh wara' yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, di antaranya satu kisah yang terjadi di kalangan Bani Israel, yang kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, bahwa istara rajulun min rajulin aqaran lahu, fawajada ar-rajul alladhi istara al-aqar fi aqarihi jarratan fiha dhahab. فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب
Ya, Rasulullah SAW bercerita, dahulu kala ada seorang laki-laki yang membeli tanah dari laki-laki lain. Lalu tanpa disangka, pembeli tanah tersebut menemukan guci berisi emas. Lalu si pembeli itu berkata kepada penjual tanah, ambillah emasmu ini dariku. Aku hanya membeli tanahmu dan tidak membeli emas. Maka si penjual tanah pun berkata kepadanya, aku menjual tanah itu dengan segala isinya. Coba lihat, ya masing-masing dari keduanya menolak untuk mengambil harta itu, padahal itu adalah harta yang banyak. Satu guci emas. Ya, si pembeli merasa dia tidak membeli guci emas itu. Dia dapatkan itu di tanah yang dia beli. Lalu si